Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sobat Mat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi index math ya, pada Excel. Baik, fungsi indeks ya. Fungsi indeks digunakan untuk mendapatkan data dari sebuah range atau array ya, array data sesuai dengan informasi kolom dan baris yang diberikan. Kemudian, fungsi math sendiri digunakan untuk mendapatkan posisi indeks ya, atau posisi relatif data yang dicari pada range data pencarian. Nah, akan tetapi secara umum fungsi indeks dan match ini digunakan secara bersamaan karena kedua fungsi ini saling melengkapi. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Misalkan kita mempunyai data ya sebagai berikut, yaitu di sini ada nama ya, nomor, nama, jenis kelamin, ID dan alamat ya. Kemudian di sini kita diberikan beberapa nama ya, antara lain Danang, Jihad, Akbar, Putu, Zainal, Gibran, Suatun, Asril ya, dan Jihad. Selanjutnya di sini adalah kita akan ya, jadi pada video kali ini kita akan menggunakan fungsi index math ya. Sebagai contoh, misalnya di sini kita diberikan sebuah ID ya, kemudian nanti kita akan mencari nama ya, jenis kelamin, alamat ya, menggunakan fungsi indeks ya. Cara contohnya ini ya. Oke, kita reference, oke, kita copy paste dulu. Nah, misalnya ID-nya kita diberikan sekawan 001 ya. Kemudian nanti untuk sel nama, jenis kelamin dan alamat ini akan kita isi menggunakan fungsi index ya. Sehingga apabila kita mencari secara manual ya, karena ini datanya sedikit, kita akan mendapatkan bahwa kawan 001 ya, yaitu atas nama Danang ya, kemudian jenis kelaminnya ini jenis kelaminnya laki-laki ya, dan yang terakhir di sini alamatnya yaitu Mataram. Nah, ini ya. Nah, akan tetapi ya cara ini ya tidak efektif ya. Bayangkan saja ketika datanya ada 1000 ya. Ini namanya ada 1000. Nah, itu akan merepotkan kita untuk mencari data satu per satu ya. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan fungsi indeks ya. Sekarang kita hapus dulu ya. Yang pertama, untuk fungsi indeks sendiri ya, kita akan mencari nama dengan ID sekawan 001. Berarti kita gunakan sama dengan indeks ya. Di sini dipilih array ya. Nah, dalam hal ini ya, karena ini array berarti kita bisa memblok ya dari nomor ini sampai yang terakhir ya. Kita memblok nomor ini sampai yang terakhir, kemudian kita titik koma. Nah, di sini perintahnya adalah row number ya. Nah, kita perhatikan ya, ini row number. Berarti ini baris keberapa ya. Jadi sekawan 001 ini berada pada baris keberapa. Nah, kita perhatikan ya, karena kita menggunakan array-nya dari tabel yang ini ya, dari baris header sampai bawah, berarti kita akan menentukan sekawan 001 ini pada baris keberapa. Oleh karena itu kita akan mendapatkan ya bahwa kita akan punya header ya dengan baris 1 ya, kemudian yang ini baris 2 ya, ini baris 3 dan seterusnya ya. Berarti karena sekawan 001 berada pada baris kedua ya, ini berarti kita akan mengisi ya, ini dengan angka 2, kemudian kita tutup kurung, titik koma maksudnya. Selanjutnya ya,
Selanjutnya di sini perintahnya adalah column number ya. Berarti ini ya, nama ini berada pada kolom keberapa ya. Nama ini nama ini berada pada kolom keberapa di array yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa tahu bahwa ini karena kita mulai dari nomor ya, berarti ini menjadi kolom pertama ya. Kemudian nama ini menjadi kolom kedua ya. Kemudian ini kolom ketiga dan seterusnya ya. Karena nama berada pada kolom kedua ya, berarti di sini kita akan mengisikan dengan kolom kedua. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini akan menghasilkan nama Danang ya. Ini sesuai dengan ID-nya 001 yaitu Danang. Nah, kemudian untuk jenis kelamin ya, caranya sama. Kita akan menggunakan fungsi index. Berarti kita akan mendapatkan sama dengan index ya. Selanjutnya array. Kita pilih array seperti tadi ya, dari header sampai pojok kanan bawah ya, yaitu F15. Kemudian titik koma, row number ya. Karena kita merujuk row number-nya ke sekawan 001 ya, berarti row number-nya masih baris yang kedua ya. Kemudian titik koma, selanjutnya kolom number ya. Jenis kelamin ya, jenis kelamin ini berada pada kolom ke tadi kan kita punya ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 ya. Berarti jenis kelamin ini berada pada kolom ketiga. Oleh karena itu kita ini mengisi dengan 3 ya. Selanjutnya kita enter. Nah, ini menghasilkan jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang yang terakhir yaitu alamat. Di sini kita akan menggunakan fungsi index lagi. Kemudian array-nya kita pilih seperti biasa. Ini titik koma, row number-nya masih 2 ya. Karena di sini sekawannya 001 ya. Nah, 001 berada pada baris yang kedua. Kemudian titik koma, kemudian kolom number ya, alamat nih ya, kolom number yang ke 1 2 3 4 5 ya. Berarti ini kita isi dengan kolom ke 5. Kemudian kita enter. Nah, ini menghasilkan Mataram. Nah, sekarang seandainya kita ganti ID-nya ya. Misal kita ganti ID-nya nih ya, kita ganti menggunakan 4 ya. Nah, kita perhatikan di sini namanya tidak berubah ya. Kemudian jenis kelaminnya tidak berubah ya. Alamatnya kebetulan ini sama ya. Kita perhatikan ya, seharusnya sekawan 004 yaitu atas nama Putu ya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan dan alamatnya adalah Mataram ya. Ini Mataram sudah sesuai. Akan tetapi ya, di sini namanya tidak berubah ya. Nah, oleh karena itu ya, disinilah manfaat atau peran dari fungsi match ya. Sekarang kita perhatikan, coba kita copy match-nya, kita copy ID-nya ya, maksudnya kita copy ID-nya. Nah, fungsi match sendiri ya, kita perhatikan ini digunakan untuk mendapatkan posisi ya, mendapatkan posisi indeks atau posisi relatif yang dicari pada range data pencarian. Nah, sekarang berarti ini secara sederhana ya, fungsi match ini digunakan untuk mencari ini sekawan ini ya, sekawan 004 ini berada pada baris keberapa ya, sekawan ini berada pada baris keberapa ya. Berarti ini kita gunakan sama dengan match ya. Kemudian lookup value kita pilih sekawan 004, kemudian titik koma, ini lookup array ya. Nah, lookup array-nya berarti kita merujuk sekawan 004 ini berada pada array yang mana ya. Kan array-nya tuh ada di sini ya. Kita bisa menggunakan dari ID juga ya sampai bawah ini ya. Kemudian kita titik koma, kemudian kita pilih 0 ya. Kemudian kita enter. Nah, kita perhatikan bahwa 004 ini berada pada baris ke-5. Sekarang kalau kita cek
tadi kan kita mulai dari headernya ya, berarti ini 1, 2, nih ya, 2, 3, 4, 5. Ini pas ya. Sekarang seandainya kita ganti ya, 004 nih menjadi 005. Nah, ini berubah ya. Kemudian ini kita ganti menjadi 2. Nah, ini ikut berubah. Nah, sekarang jika kita perhatikan ya, di sini kan seharusnya kita harus mengubah ya row numbers nih ya. Nah, nih row numbersnya berarti dalam hal ini 2 nih ya. Nah, seharusnya row numbers ini harus berubah ya sesuai dengan ID yang di sini ya. ID yang di sini. Ketika ini 004, berarti barisnya seharusnya ini berubah ya. Kemudian kalau ini 003, berarti ini seharusnya berubah menjadi 4 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya, row numbers nih kita akan menggunakan fungsi match ya. Kita akan menggunakan fungsi match. Berarti nanti ini akan menjadi sama dengan ya match. Oke, match, kemudian lookup value kita pilih ini ya, kita titik koma ya. Ini lookup array berarti kita pilih dari ID sampai setawan 009 ya. Kemudian titik koma kita pilih 0 ya, exact match-nya. Nah, kemudian kita tutup kurung dan kita enter ya. Kemudian kita perlakukan baik kita perlakukan hal yang sama untuk jenis kelamin. Berarti ini match lookup value-nya setawan 004, kemudian titik koma lookup array-nya dari ID sampai 009, titik koma lagi kita pilih 0. Oke, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk alamat kita gunakan kita ubah ya 2 ini berarti menjadi match ya. Kemudian lookup value-nya yang setawan ini, kemudian titik koma, lookup array-nya kita pilih ID sampai 009 ya. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih 0, ya. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, sekarang coba kita ganti ya. Misalnya nih kita akan mengganti menjadi sekawan 009. Nah, kita perhatikan 009 itu atas nama jihad ya. Kemudian di terminal lagi alamatnya Mataram ya. Sekarang kita ganti misalnya menjadi 8 ya. Nah, 8 tuh Masril, ini benar ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Lombok Timur. Nah, beginilah cara kita menggunakan fungsi index match ya. Nah, berikutnya kita punya kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua nih ya. Kasus yang kedua nih kita mempunyai ya tabel ke harga sebuah laptop ya. Misalnya kira-kira tabel seperti ini ya. Ini merek ya. Mereknya Asus ya. XP, Lenovo, Toshiba, Acer ya, MSI, Dell. Kemudian prosesornya ada Core i3, Core i5 ya, Core i7, Ryzen 3, Ryzen 5 ya. Nah, sekarang kita akan mengisi misalnya mereknya itu ya. Kita akan menggunakan Asus misalnya. Kemudian berikutnya spesifikasinya prosesornya kita pilih misalnya Core i5 misalnya, ini sama dengan seperti ini ya. Ini kita pilih Core i5. Nah, untuk perhitungan manual ya, seharusnya kita akan mendapatkan bahwa Asus Core i5. Nah, ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan seharusnya harganya adalah 10 juta ya. Nah, ini harganya 10 juta harusnya ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan fungsi index dan match ya. Baik. Nah, sekarang ini kita menggunakan berarti harga itu sama dengan ya index. Oke. Kemudian kita pilih array ya. Nah, di sini array-nya kita pilih ya dari header ya, berarti ini dari B2 sampai G9.
ya, kemudian kita titik koma. Nah, row number ya. Nah, row numbersnya berarti Asus ini berada pada baris keberapa ya. Nah, berarti karena kita menggunakan header ini harusnya 2 ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya column numbers ya. Di sini kan core i5. Core i5 ini berada pada column ini 1 2 3. Nah, 3 ya. Nah, ini hasilnya 10 juta. Akan tapi apabila ini kita ganti ya, Asusnya kita ganti misal dengan HP, nah harganya tidak berubah ya. Seharusnya kan kita akan mendapatkan bahwa harganya itu adalah ini ya, 11.400.000. Nah, sekarang kita akan menggunakan kita akan mengubah row-nya ya, itu menggunakan fungsi match ya. Berarti nanti yang row numbersnya berarti kita akan gunakan match ya. Oke, kemudian lookup value-nya kan barisnya yaitu kita akan menentukan merek-merek ini berada baris yang beberapa ya. Berarti kita pilih ini ya, mereknya, kemudian titik koma, lookup array. Nah, lookup array-nya berarti kita pilih ini ya, dari yang sel B2 sampai B9. Nah, selanjutnya kita pilih 0 ya, tutup kurung. Oke, kita enter coba. Nah, ini kita mendapatkan 11.400.000 ya. Sekarang kita akan ganti HP-nya bisa menjadi Acer. Nah, ini Acer dan Core i5 ya. Nah, ini dapatnya 11.800.000 ya. Sudah sesuai dengan perhitungan dari fungsi indeks match. Ya. Nah, akan tetapi ada permasalahan di sini ya. Nah, kalau seandainya kita ganti Core i5 yang menjadi Core i7, nah ini angkanya atau harganya tidak berubah ya. Seharusnya kan kita mempunyai Acer kemudian Core i7. Nah, di sini seharusnya harganya adalah 12.900.000 ya. Nah, hal ini terjadi ya. Hal ini terjadi karena ya, column numbers ya, column numbersnya tidak berubah secara dinamis ya. Nah, ini column numbersnya masih statis ya, masih kita gunakan angka. Nah, sekarang ini kita akan ubah juga menggunakan fungsi match ya. Nah, ini match. Oke, kemudian lookup value-nya kita pilih Core i7. Oke, titik koma. Kemudian lookup array-nya berarti di sini kita pilih dari B2 ya sampai G2 ya. Titik koma, kemudian kita pilih 0 ya. Oke, kemudian tutup kurung lagi, kita enter. Nah, ini adalah 12.900 ya. Sekarang coba kita ganti Core i7 misalnya menjadi Core i3. Ini mereknya Acer, oke, Core i3 ya. Nah, Acer Core i3. Nah, di sini harganya 7.675.000 ya. Ini sesuai dengan harga dengan perhitungan fungsi indeks match ya. Berarti fungsi yang kita gunakan di harga ini sudah benar ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.